hari ini saya berada di Jalan Insinyur Juanda, yaitu ingin mengunjungi saung budidaya ikan koi. Ya, tentunya nanti kita akan mewawancarai ya dengan pemiliknya, dan juga sekaligus kita akan lihat ikan yang ada di dalam saung ini sendiri. Oke guys, yuk kita ikutin. Komunitas Kampung Kita Depok atau yang disingkat dengan K3D adalah satu wadah yang sangat memelihara penghijauan. Tentunya di sekitar jalan atau sepanjang jalan Insinyur Haji Juanda. Di antara bagian daripada binaan K3D ini sendiri, banyak sekali para wira swasta yang ikut andil di dalam binaan K3D ini. Di antaranya adalah para wira swasta budidaya tanaman hias, budidaya pohon bonsai, budidaya batu alam, budidaya pembuatan taman, serta salah satunya juga adalah budidaya ikan hias koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore guys. Pemirsa, tentunya pada sore hari ini saya sedang berada di salah satu saung daripada budidaya ikan koi ya. Tentunya nanti di saung itu kita bisa melihat salah satunya adalah pemilik daripada saung ini akan kita wawancarai. Sebelumnya Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Bang namanya siapa Bang? Pak Ujang. Oh ya, maaf ini namanya Pak. Baik Pak Ujang, ini pada siang hari ini saya ingin tanya-tanya ya masalah budidaya ikan koi ya, ikan koi. Mungkin di salah satunya ikan koi ini binaan dari K3D ya Bang ya? Iya. Sebelumnya ini dari budidaya ikan koi ini, kalau saya boleh tahu, dulu mengawalinya tuh dari semenjak kapan itu Bang? Atau Pak Ujang? Saya insya Allah dari tahun 90-an mulai terjun di bidang ikan koi, yang bertepatan di daerah Kampung Sukabumi, masih masuk Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Nah, disitulah saya mulai awal kenal ikan koi, dan sama teman-teman langsung saya tertarik sama pembibitan ikan koi. Dan alhamdulillah dari mulai tahun 90 sampai sekarang saya buka usaha di Depok ini. Sebelumnya juga usaha di tempat-tempat yang lain, tapi alhamdulillah di Depok ini hampir kurang lebih 11 tahun saya, masuk 11 tahun membudidayakan Sukabumi. Dan untuk penjualannya alhamdulillah di sekitar Depok, Jalan Juanda yaitu. Alhamdulillah sampai sekarang berdiri di tempat Jalan Juanda itu. Baik, dari tahun berapa di Juanda Bang? Di Juanda dari tahun 2010 ya? Sampai sekarang alhamdulillah masih di tempat lapak yang sekarang ini Bang? Pindah-pindah tapi daerahnya masih sekitar itu. Oh gitu. Baik. Sekarang alhamdulillah di dekat kurang lebih 200 meter sebelum lampu merah Cimanggis. Lampu merah Cimanggis. Kalau boleh tahu berapa lapak atau berapa saung yang sudah Pak Ujang sampai sekarang ini berdiri yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Ada cabang-cabang mungkin banyak? Kalau cabang ada di daerah Jakarta, daerah namanya Sumenep. Oh Sumenep. Sumenep itu. Iya. Sumenep, Kartini itu. Di Jalan Sumenep gitu? Iya, Jalan Sumenep. Oh berarti Jakarta. Taman Lawang. Iya. Nah, Taman Lawang sekarang dilanjutin sama rekan saya.
dan saya alhamdulillah di daerah Depok khusus saya. Di Depok ya. Sekarang Pak Ujang sendiri khusus di Depok. Ya, Depok. Ya, di Depok ini sendiri nanti di dalam penanganannya mungkin kan Pak Ujang punya anak buah barang ya. Udah sekarang nih berapa anak buahnya yang kerjakan? Ada 2 alhamdulillah. 2 orang. Ya. Baik. Ini masalah ikan koi nih. Ya. Ini ikan koi ini sebetulnya cara atau pemeliharaan ini mudah atau sulit sih Pak Haji, Pak Ujang? Insya Allah yang udah dijalani ya gampang susah. Gampang susah, ya, ya? sulitnya diantaranya kalau koi kan beda sama ikan yang lainnya. Kalau sama ikan mas, sama ikan nila, mujair beda sama ikan gurame. Jadi koi itu agak sensitif. Iya. Kena pH lebih tinggi nggak bisa, pH lebih dingin nggak bisa, standar. Makanya harus dikontrol terus, harus perawatannya maksimal gitu. Beda dengan ikan air tawar lainnya. Begitu salah satunya di antara ikan koi seperti itu. Baik, ya mungkin salah satu bagian daripada cara atau tipsnya untuk bagi pemula gitu, kira-kira hal yang perlu yang perlu dilakukan gitu ya supaya bisa memelihara koi dengan dengan awet gitu atau dengan mudah. Barangkali tipsnya apa nih Pak Ujang? Ya, pertama kita harus waspada dalam artian harus lihat kondisinya, terutama di musim-musim sekarang ini, yang musim hujan, yaitu sangat ngeri sekali, angker sensitif sekali. Ya, untuk itu penanganan pertama untuk pembudidayaan ikan koi, diantaranya pH-nya harus seimbang pertama. Kedua, memang ada obat-obat tertentu diantara. Baik, kalau umpamanya ada untuk orang yang berminat, itu kategorinya masih pemula ya, yang baru tahu gitu Pak Ujang, ingin memelihara koi ini, itu kira-kira menurut Pak Ujang itu tipsnya bagaimana biar nggak kelihatan agak sulit dan sebagainya, apa aja yang harus diketahui atau yang harus dia lakukan gitu Pak Ujang? Pertama kita harus sharing dulu, belajar dulu diantaranya untuk pemula, bisa sharing dulu beberapa hari. Setelah paham dan mengerti, langsung bisa praktek terjun ke lapangan. Di antaranya untuk penanggulannya supaya normal, supaya baik dalam pemeliharaan ikannya, di antaranya satu, harus didasari airnya itu harus ada air garam kristal, itu salah satunya. Air garam kristal. Kedua, ada pengobatan obat-obat tertentu untuk supaya si kolamnya itu airnya itu bisa steril, bisa normal. Kemudian kalau udah paham tentang airnya, pH-nya, ukurannya, panasnya atau dinginnya harus standar, nah baru insya Allah pemula bisa melaksanakannya, dan insya Allah untuk selanjutnya akan berhasil. Di antaranya yang penting perawatannya dulu. Oh begitu ya. Baik. Pastinya kan kalau untuk mengetahui standar dari pH ya air itu, apakah diperlukan alat gitu atau bagaimana ya? Salah satunya diantaranya ada juga yang berbentuk UV. Itu kalau ukuran yang kolamnya di bawah 4 meter lah, 4 meter kali 3 meter atau 2 meter, nah itu harus pakai UV. Tapi kalau di atas 4 meter, 5 meter ke atas itu nggak usah pakai UV. Soalnya UV itu gunanya untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di kolam itu sendiri. Tapi kalau kolamnya gede, insya Allah tidak akan ada penyakit, cukup dengan garam ikan aja gitu diantaranya. Seperti itu. Baik, berarti itu hal yang paling dasar atau yang paling inti sekali bagi orang awam yang ingin memelihara koi ya. Ya tentunya pemirsa, kita alhamdulillah sudah
sedikit tahu ya, dan mungkin nanti akan lebih banyak tahu lagi kalau kita banyak bertanya pada yang sudah pengalaman begitu Pak Ujang ya. Ya kemudian mungkin kalau untuk masalah ikan itu sendiri, itu dia ada usia nggak dalam tahap berapa lama kekuatan daripada ikan koi itu sendiri kalau kita pelihara itu? Iya. Pada dasarnya ikan koi itu menurut pengalaman yang sudah ditekuni, diantaranya usia ikan koi itu bisa mencapai 50 tahun ke atas. Panjang usianya ya? Dengan jaminan kolamnya harus istilahnya maksimal. Kalau misalnya ukuran ikannya udah di atas 10 kilo, kolamnya harus benar-benar gede. Oh, jadi dia bisa membesar sampai 10 kilo ya? Sampai 30-40 juga ada. Oh, besar seperti anak bayi. Menurut pengalaman seperti itu. Oh, gitu. Jadi ikan koi itu paling lama umurnya. Paling lama. Cukup lama umurnya. Di atas ya? 50 tahun. Tapi kalau di bawah standar kolamnya ya seperti itulah kematian yang ada gitu. Jadi ikannya semakin umur koi tinggi, semakin koi bobotnya besar. Nah, si kolam itu harus lebih gede, harus lebih leluasa untuk supaya kegesitan dia di dalam bergeraknya gitu. Baik. Kalau begitu sangat berpengaruh sekali di dalam fasilitas kolam ya. Jadi kolam itu sangat memengaruhi usia daripada ikan itu sendiri. Apabila kolam itu bagus atau baik dengan perawatan perawatan yang sudah memadai, pastinya ikan itu akan berusia panjang begitu. Baik, kemudian juga, nah ini mengenai air tadi musim hujan ya, seperti dan musim kemarau gitu ya. Kalau umpamanya musim hujan ini apakah berpengaruh nggak kalau umpamanya kena air hujan, itu air hujan yang banyak masuk ke dalam kolam itu mempengaruhi nggak kira-kira untuk ikan koi? Oh, jadi ada pengaruh? Ya. Kalau musim hujan kita harus lebih waspada lagi. Di antaranya air, keluar masuk airnya harus benar-benar antara masuk sama keluar harus benar-benar seimbang. Soalnya kalau musim seperti ini, musim hujan seperti ini, nah ikan koi itu kan sangat sensitif, akan lebih banyak kematiannya kalau tidak bisa mengontrol debit airnya. Oh begitu. Jadi debit airnya dikurangi dari air hujan, ya salah satunya bisa ditutup pakai kira-kira yang lebih manfaat untuk penutupan kolamnya itu. Soalnya kalau ikan koi kena air hujan, salah satunya 50%-nya bisa menyebabkan kematian. Oh begitu, baik. Ya, alhamdulillah tentunya kita paham sekali tentang masalah itu. Demikian berarti cuaca mempengaruhi ya seperti air hujan itu sendiri bisa mempengaruhi daripada usia atau panjang daripada usia ikan koi itu sendiri. Baik, sekarang mengenai estimasi harga nih. Nah, kan banyak juga orang nggak tahu nih harga daripada ikan koi itu. Kira-kira estimasinya dari sekian sampai sekian gimana gitu Pak Ujang? Kalau standarisasinya, standar ikan koi diantaranya berbagai macam ukuran. Kita mengeluarin untuk ngambil dari para petani, ngambil ukuran kurang lebih 20 cm paling kecil. 20 cm. Nah, 20 cm, 25, 30 sampai ukuran jumbo namanya kalau bilang babon lah. Di atas 50, 60, 70 cm, nah itu ukuran babon. Kalau untuk mengenai harga standarnya, kalau yang ukuran 20, 25 hitungannya rata-rata itu sekitar 45 sampai 50 ribu. 45 sampai 50 ribu. Ya, itu tergantung ukuran sentimeternya. Kalau ukuran 25 sampai 30, nah itu berkisaran antara 85 sampai 100 ribu. Jadi, terus yang ukuran 30 sampai 35 itu antara kisaran standarnya 250-an sampai ke atas lah. Oh begitu. Jadi
semakin besar ya ukuran daripada itu semakin mahal ya. Ya, Baik. standarnya seperti itu. Nah, berarti kalau yang kecil murah-murah dong ya, terjangkau dong ya. Ya, sangat terjangkau. Sangat terjangkau ya. Tapi itu juga kalau koi kan nggak bisa seperti ikan mas. Nah. Kalau polanya, motifnya, bodinya mantep, ukuran 20 cm itu juga yang tadinya harga 45 sampai 50 bisa mencapai 200-300 ribu. Oh gitu. Tergantung polanya. Oh gitu. Tapi kalau untuk standarnya seperti itu. Oh begitu ya. Antara 45 sampai 50 lah. Baik. Ya, berarti berpengaruh kepada ukuran ikan itu sendiri. Polanya juga. Terus kalau jenis daripada koi itu ada nggak banyak jenis, mungkin dari mancanegara atau dari daerah-daerah? Apakah semua koi itu sama atau bagaimana itu kalau menurut Pak Ujang? Jenis ikan koi itu sama. Nah, di antaranya ada kohaku, ada sanke, ada beko, ada tanco, ada goromo, ada sowa dan sebagainya. Oh, gitu. Mungkin itu hampir 50 macam, insya Allah ada itu. Oh, banyak jenisnya ya. Yang dimiliki Pak Ujang sendiri ada berapa jenis Di antaranya kalau yang kita orientasikan penjualannya itu ada goromo, sanke, kohaku, tanco, sowa, beko, siro usuri, dan lumayan sekali. Berarti kurang lebih kalau yang di saungnya Pak Ujang itu kira-kira ada berapa jenis? Ada kurang lebih 20 jenis. 20 jenis ya. jenis. Oh, 20 jenis. Baik. Ya tentunya nanti itu menurut selera aja ya, daripada orang-orang yang memelihara ikan tersebut. Tergantung pengennya jenis apa tinggal milih aja gitu. Kalau makanannya beda jenis sama atau tidak? Beda-beda. Oh berarti beda jenis, beda makanan juga. Oh begitu. Kalau kita memang sama, intinya pada dasarnya pelet, cuman pelet yang udah rata-rata dikemas. Artian pabrik udah mengemas sendiri gitu. Kalau macam namanya banyak sih. Oh begitu. Nama jenis-jenis pelet. Berarti jenis daripada makanan itu sendiri tergantung juga jenis koinya itu ya. Ya pastinya untuk membeli ini juga pedagang makanan ikan juga sudah tahu barangkali ya. Kalau untuk orang awam cukup kasih tahu nama jenis ikannya, kemudian dikasih makanannya ini gitu kan, sesuai dengan daripada jenis ikannya. Baik kalau begitu. Ya pemirsa, tentunya kita sudah banyak tahu ya informasi dari Pak Ujang ini sendiri sebagai pakarnya yang sudah cukup lama ya membudidayakan ikan koi ya. Nah, terus satu lagi nih Pak Ujang, kira-kira ikan koi itu bisa dimakan nggak ya? Pada dasarnya kalau dimakan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuman kalau dimakan istilahnya digoreng satu suapnya itu bisa 50.000. Beda sama ikan mas, sayang. Sayang. Ya berarti memang itu ikan mahal ya. Berarti bukan untuk diasumsi ya, untuk makan kita sehari-hari. Ya, tapi kalau berbeda kalau mati ya. Kalau umpamanya mati bisa dimasak. Boleh digoreng. Boleh digoreng. Baik pemirsa, tentunya kita sudah tahu tadi banyak tentang koi itu sendiri ya. Artinya kita mungkin diantara pemirsa nanti ada yang berminat ya, atau ingin tertarik dengan budidaya atau memelihara di rumah di kolam gitu ya, bisa menghubungi Pak Ujang yang punya saung di mana tuh, nama saungnya apa? Jalan Juanda. Nama saungnya apa? Namanya Rizky Nakoi ya. Jadi masih di di lintasan Jalan Insinyur Haji Juanda, namanya Rizky Nakoi. Baik pemirsa, tentunya bincang-bincang kita pada siang jelang sore ini cukup sekian dulu dari Pak Ujang. Yang terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi nantinya, kita untuk bisa membicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.